Halo semua, kembali lagi bersama gue, Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini gue pengen berbagi kepada kalian semua tips-tips yang paling sering disaranin sama orang yang justru berpotensi menggagalkan proses diet atau program olahraga kalian. Tanpa kita ngomong panjang-panjang, kita langsung aja ke pembahas yang pertama, yaitu yang penting jangan makan di atas jam 6. Gue gak mau bilang pernyataan ini salah, cuman dengan pernyataan yang penting jangan makan di atas jam 6 itu akan membuat pemikiran di kepala kita kayak ya udah berarti sebelum jam 6 gue bisa makan bebas nih. Ini juga salah satu tips yang gue terapin dulu saat gue SMP, yang justru gue malah tambah gemuk saat itu. Berat badan gue naiknya tuh puncak-puncaknya di SMP itu. Berat badan gue tuh mencapai 110-an lebih. Karena dulu gue kalau misalnya lagi makan di restoran atau lagi di acara, terus gue misalnya menghindari makanan-makanan yang istilahnya kurang sehat gitu ya, pasti ada kayak om, tante, atau temen pasti yang ngomong kayak, lu mah kalau mau diet tuh gampang, lu kalau pengen kurus gampang, yang penting lu makan sebelum jam 6, setelah jam 6 lu jangan makan lagi. Jadi gue pengen kalian kalau makan itu jangan terlalu berpatokan sama waktu, tapi berpatokan ke jumlah kalori yang kalian makan. Jadi kalau misalnya kalian mau makan, tergantung dengan target kalian dulu nih. Kalau misalnya kalian targetnya tuh defisit kalori, ya kurangin porsinya. Kalau misalnya kalian pengen normal-normal aja, ya normal-normal aja. Kalau misalnya kalian pengen ngurusin cepet, istilahnya tuh kalori yang kalian bakar sama yang kalian masukin, ya banyakan yang kalian bakar biar proses penurunan berat badan kalian tuh lebih cepat. Yang kedua, pernyataan nggak makan nasi itu berbahaya. Nasi itu adalah karbo. Karbo itu nggak cuma dari nasi. Jadi menurut gue, selama kalian makan karbohidrat selain nasi, itu menurut gue nggak ada masalah. Gue sendiri, gue udah nggak makan nasi selama 5 tahun lebih. Dan gue nggak pernah merasakan kayak gue sakit atau gue lemes, gue nggak bisa beraktivitas. Gue tetap bisa beraktivitas, gue tetap bisa melakukan olahraga-olahraga gue yang sekarang ini. Nasi itu gue ganti dengan kentang. Kenapa gue makan kentang? Karena kentang itu kalorinya lebih rendah dibanding nasi. Nasi itu kalorinya tinggi karena nggak cuma karbohidrat aja, dia mengandung gula juga. Dan salah satu penyebab diabetes di Indonesia ini paling banyak disebabkan oleh nasi juga. Karena nasi itu kan, orang kebanyakan kalau makan nasi tuh banyak ya porsinya. Terus kayak kalau lauknya belum habis, ditambah lagi nasinya. Jadi kalau kalian makan nasi kebanyakan ya sama aja kayak kalian makan gula kebanyakan juga menurut gua. Dan keluarga gue punya keturunan penyakit diabetes, jadi gue lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalau nggak makan nasi kalian tuh lemes, kalian tuh sakit, itu tuh cuma mindset doang. Itu tuh cuma karena kebiasaan kalian makan nasi. Sebetulnya kalau kalian makan nasi sama kentang itu sama-sama karbohidrat dan fungsinya sama gitu loh, untuk istilahnya membantu mencerna atau memproses protein yang akan kalian makan nanti. Yang ketiga, semakin banyak keringat, semakin banyak lemak yang kalian bakar. Oke, gue mau jelasin dulu nih mekanisme tentang keringat di badan kita. Keringat itu kan air. Air itu sifatnya kayak mendinginkan. Jadi badan kita ini punya sistem adaptasi sama lingkungan di luar badan kita. Jadi kalau misalnya kita ada di tempat yang panas, misalnya kalian terjemur matahari secara langsung, atau kalian berada di ruangan yang sumpek, badan kita ini secara otomatis ngeluarin keringat buat menurunkan suhu di permukaan badan kita, khususnya di kulit kita nih. Karena kalau misalnya kita menerima terpapar suhu panas secara langsung atau mendadak, kita nih bisa kena heat stroke, atau istilahnya yang biasa orang pingsan gara-gara kepanasan kalau lagi upacara itu biasa karena heat stroke. Keringatnya belum sempat keluar, dianya udah kepanasan duluan. Jadi semakin banyak keringat yang dikeluarin, belum tentu semakin banyak lemak yang kalian bakar juga. Kalau misalnya emang bener semakin banyak keringat yang keluar, semakin banyak lemak yang kebakar, ya udah kita nggak usah olahraga, kita berjemur aja lama-lama, atau nggak kita sauna berjam-jam. Tapi yang ada apa? Bukannya kalian malah kurus, kalian malah gosong kan. Yang keempat, mandi malam itu menyebabkan rematik. Oke, memang ini nggak ada hubungannya sama olahraga atau sama diet. Tapi gue tuh sering banget di Instagram, gue ngepost di story kalau gue tuh lagi olahraga di malam hari, entah jam 9 atau jam 10. Dan ada aja pasti yang reply kayak nanya, "Bang, lu kalau olahraga malam gitu mandinya gimana? Kan kalau mandi malam bisa kena rematik." Sebetulnya berdasarkan dari artikel-artikel yang gue baca atau riset-riset yang udah ditemukan, nggak ada hubungannya antara mandi malam itu menyebabkan rematik. Jadi kayak belum ada pembuktian secara faktanya gitu loh. Dan menurut gua, mandi malam menyebabkan rematik ini cuma dijadiin alasan sama orang-orang yang malas mandi di malam hari, atau buat menghindari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di malam hari. Contoh nih, nggak bisa dipungkiri, kita semakin dewasa, kita semakin sibuk. Kayak gua aja, kadang tuh ada kuliah, ada les. Jadi waktu luang gua tuh cuma di malam hari. Belum lagi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar rumah. Jadi gua walaupun pulang, misalnya menurut gua masih ada waktu cukup untuk olahraga, gua bakal tetap melakukan olahraga dan gue tetap mandi. Dan menurut gue, mandi malam menyebabkan rematik ini paling sering digunain sama orang buat alasan males-malesan aja. Kayak misalnya nih, dia baru pulang kerja gitu ya, atau baru pulang kuliah gitu jam 6, terus kayak diingetin sama temennya atau sama keluarganya, "Lu nggak olahraga hari ini, kan lu belum olahraga." Gue kalau olahraganya jam segini, nanti selesainya malam. Kalau malam mandi kan kena rematik. Itu jadi alasan dia untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang sebetulnya bermanfaat buat dia gitu loh. Yang kelima dan yang terakhir adalah diet itu kalian harus ngurangin makanan atau kalian nggak makan.
Oke, sebetulnya itu salah banget. Diet itu sebetulnya simpel banget definisinya. Diet itu artinya adalah pola makan yang diatur. Pada dasarnya semua orang itu melakukan diet. Anjing gue aja dietnya gue atur. Sehari gue kasih makan 2 kali, sedikit-sedikit biar nggak rakus. Sama seperti kita juga melakukan diet. Cuma dietnya diet apa dulu nih? Dietnya diet nggak jelas atau diet yang teratur. Diet juga jenisnya tuh macem-macem. Ada diet karbo. Kalau diet karbo ya kalian nggak makan karbo gitu ya. Ada diet keto. Kalau diet keto tuh kalian cuma boleh makan protein dan lemak. Ada diet mediterania, ada diet ya macem-macem lah, pokoknya gimana kalian cocoknya aja ngelakuin gimana. Kalau gue pribadi, gue tuh nggak melakukan diet yang terlalu rumit. Gue tetap makan 4 nutrisi penting, yaitu karbo, protein, serat, dan vitamin. Karbonya tuh ya kentang, proteinnya kadang gue dada ayam, kadang tahu atau tempe. Serat sama vitaminnya ya dari sayur-sayuran dan buah-buahan gitu loh. Dan gue satu hari makan tuh 2 kali, siang dan malam. Atau bahkan kadang cuma 1 kali, cuma di malam doang. Karena siang kadang gue suka males masak, terus kadang gue suka tidur kebablasan gitu ya. Jadi gue tetap melakukan aktivitas sehari-hari. Yang penting kalori per hari gue itu cukup. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngelakuin diet, terus kalian kayak nggak makan sama sekali, atau makan kalian tuh terlalu kalian kurangin, yang justru bisa menyebabkan kalian sakit. Nanti pas kalian sakit, tak kalian kena tifus atau apa, kalian harus diinfus, kalian harus makan banyak. Yang ada berat badan kalian naik saat itu. Jadi sekali lagi, diet itu bukan ngurangin makanan atau nggak makan sama sekali. Oke, mungkin sekian pembahasannya. Jadi kalau misalnya kedepannya kalian itu mendengarkan atau kalian menerima tips dan saran yang sekiranya kurang masuk akal, kalian bisa riset dulu. Kalian bisa tanya ke dokter, kalian bisa tanya ke entah trainer-trainer di tempat gym, atau bahkan simpelnya kalian bisa searching dulu di internet. Jadi sebelum kalian melakukan sebuah tips atau saran tentang diet dan olahraga, kalian riset dulu biar kalian nggak salah melakukannya, dan biar kalian juga nggak sakit atau kalian nggak berdampak negatif ke badan kalian. Kalian harus cari tahu dulu sumbernya dari mana, buktinya seperti apa, biar kalian nggak salah-salah. Dan kalau kalian misalnya punya pendapat tentang pembahasan-pembahasan tadi, kalian bisa komen di video ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue, Frantino Matthew, dan gue juga baru bikin TikTok belakangan ini, ino_gaol. Kalian bisa lihat di Instagram gue kegiatan gue sehari-hari. Di TikTok juga kadang gue ngepost tentang tutorial olahraga yang simple, yang pendek dan padat gitu ya, biar kalian nggak ketinggalan juga konten-konten gue yang lainnya. Mungkin sekian, terima kasih.